Sebenarnya untuk industri kreatif kayak barbershop gitu ya, nggak cuma barbershop, mulai dari desain dan lain-lain gitu. Sebenarnya teman-teman kita itu berhentinya di seninya aja, di sisi seninya aja biasanya. Sepakat. Tapi mereka nggak lanjut ke sisi bisnisnya. Nggak tahu, khawatir dikira kapitalis atau kayak gimana. Ya idealis lah, terlalu idealis betul. lah ya. Kalau di Barberi teman-teman di Devaros itu kan nggak cuma, itu kan rata-rata alumni semua kan. Iya. Alumni kursusan. Jadi nggak cuma diajarin nyukur, tapi gimana cara dapetin uang dari nyukur itu gimana, terus mengelolanya itu gimana, nabungnya gimana, dan kalaupun investasi instrumen investasi itu apa aja gitu. Aku percaya setiap orang tuh punya cerita. Welcome to Peh Talks. Dan kali ini kedatangan tamu dan teman saya kuliah. Ini cerita kita, Febril Devaros. Apa kabar, Bril? Sehat. Alhamdulillah. Tosik nih, Bos. Alhamdulillah. Dan kita kali ini ditemani oleh Kopaja. Kopi paling enak di Kediri. Mantap, thank you Kopi Pasti Kopaja. Jaya ya. Oke, Febril, apa kabar? Halo, sehat alhamdulillah. Sehat. Nah, gimana Gril? Kita berteman sudah 15 tahun ini. 15 tahun ya. Banyak cerita dari kita di masa lalu. Berteman sekaligus bermusuhan ya. Nanti ada ceritanya. Oke. Goblok. Tadi Febril ini temanku dari kuliah dari 2011 di salah satu kampus di Kediri, dan kita berteman 15 tahun dan banyak sekali perjalanan dan obrolan penting nggak penting sih ya. Tapi Febril ini keren, udah sekarang punya private barber class. Barber private class. Apa? Devaros namanya. Devaros. Itu sejak tahun kapan tuh? Itu Devaros itu dari tahun 2021 kalau nggak salah. Dan Febril ini juga teman-teman. Febril ini juga dulu gitaris band emo pada masanya. Oh ya. Asik. Band uruk-uruk. Band uruk-uruk. Memories of Destroy. Memories of Destroy ya. Sama itu ya, drummernya keren tuh. Oke. Oke, Bril. Aku pengen tanya dari sudut pandangmu, kalau menurutmu itu Febril yang sekarang itu Febril siapa sih? Untuk sekarang ini lebih ke profesional barber sih. Oh, profesional barber. Jadi lebih fokusnya sekarang di situ. Iya, lebih fokus ke barbershop juga. Itu sejak tahun kapan? Untuk barber sendiri udah dari tahun 2018 ya, waktu pertama pertama lulus kuliah. Kebetulan bisa nyukur. 2018 pertama itu setelah lulus kuliah. April. Lulusku itu 2015. Ya, kok iso? Karena terlalu jenius ya, jadi kuliahnya harus 7 tahun. Jadi kita masuk tuh bareng-bareng. Lulusnya nggak bareng ya? Nggak bareng. Emang aku rada pinter sih, Bril. Kamu kan memang investor ya. Iya. Disayangi dosen. Sama Pak Daniel. Horror guru dosen killer kita. Paling killer. Nah, aku pengen tahu, kita ngobrolin tentang apa ya, struggle kita sejak 2011. Dulu punya band berapa lama itu? Itu tahun berapa bandmu itu? Bandku? Ya. 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Ya waktu awal-awal kuliah itu. Itu sudah ngeband ya? Udah ngeband. Oh, pas metal combo. Asik. Siapa lagunya? Lali aja. You broke skip lah. Dan kita itu pernah punya band juga ya di tahun Second Sky 2000 berapa itu? 2014, 2015. Iya, 2013-an lah ya. Kita 2013. Pernah punya band dan rekaman pertama dan langsung bubar. Sama Sony juga. Sama siapa vokalnya siapa namanya? Magdalena. Magdalena ya. Itu suaranya enak banget tuh. Singlenya The Rain. The Rain sekarang ada sih Mas. Di YouTube ada. Di YouTube ada? Ada. Wah. The Rain. Itu aku penulis lagunya loh. Asik, ngeri gak tuh. Jadi selain podcast, aku juga bisa nulis lagu juga. Oke. Sekali nulis bubar. Bubar. Semoga podcast ini nggak sekali terus bubar. Ya, kita lanjut kita. Ya harus lanjut lah. Oke, Bril. Aku pengen tahu, sebelum kamu di barber itu struggle-mu di apa aja? Karena dulu itu barbershop itu kan awalnya saya jualan pomade kan aku. Oke. Jualan pomade. Apa Febrilio apa? Bukan. Verlios. Oke. Jual pomade karena awalnya clothing deh malah. Oke, namanya apa? 16. Clothing. Clothing. Waktu clothing itu kan pergeseran dari distro ke barbershop ya.
Jadi aku coba buat produksi pomade, saya taruh ke distro-distro gitu. Akhirnya tahun 2014 itu kan banyak barbershop yang bermunculan kan. Nah di situ untuk distribusi pomade kan aku alihkan ke barbershop, dari distro ke barbershop. Nah jalan, akhirnya dari situlah aku punya banyak relasi barbershop. Itu tahun 2018. 2000 apanya ya, barbershopnya atau pomade-nya? Iya itu peralihan tuh. Yang peralihannya 2017 kayaknya ya. 2016 lah, 2016 ke 2017. Dari situ banyak relasi barbershop kan. Nah, nongkrong lah di barbershop, belajar barbershop. Oh, dari situ berarti. Startnya belajar cukur itu di tahun 2018. Startnya tahu barbershop itu di 2017 itu. 2014 malah udah tahu barbershop. Oh, berarti sebelum kamu bikin sendiri, kamu berarti udah bikin apa tuh? Bikin barbershop sendiri kan, Devaros tuh. Oh, itu lama prosesnya. Devaros itu 2021. Oh, berarti 3 tahun kamu ikut barbernya orang? Iya, kerja dulu, kerja. Itu pun karena susah cari kerja ya. Susah. Akhirnya bikin sendiri. Enggak, maksudnya belajar cukur itu karena emang zaman dulu kan susah ya cari kerja ya. Enggak sih Bril, cuma ya orang-orang yang lulusnya cepet aja sih. Iya sih. Akhirnya belajar cukur lah sambil nunggu panggilan kerja gitu. Nggak dipanggil-panggil. Pernah apply di mana aja? Oh banyak tempat, random. Nggak dipanggil? Oh selamat berarti perusahaan itu. Nunggu panggilan sambil nyukur kan. Sampai banyak pelanggan, akhirnya ya udahlah nyukur. Itu tuh masih ikut barbernya orang. Iya, pada saat itu. Dulu pindah-pindah di barbershop. Sebelum kamu di Devaros mana tuh si Gadwill itu punya siapa tuh? Di Gadwill punya Gofur sama Mas Pendi. Kamu itu di situ cuma dari kebetulan itu dulu juga sempat nyukur di situ dan suruh ngelola gitulah. Itu kan aku pertama tahu kamu di barbershop terus ke situ. Itu udah lama, nyukurnya udah lama. Ya kan aku baru tahu ternyata kamu di barbershop itu. Ketemu kan udah lama kan? Iya. Dan aku kurang ajar jadi di prank sama Febril. Kan eleng enggak sih? Iya. Yang nyukur orang lain. Aku datengin si Febril, ternyata aku pengen dicukur nih sama Febril. Ternyata yang ada itu orang lain dan dia gue kayaknya gak iso nyukur deh. Bajingan sih. Sampai gak maghriban. Sawi gak maghriban dan welek cukurannya. Dari situ aku pegel karo Febril. Terus setelah itu kamu ngerti gak? Setelah itu aku pulang dari barbermu yang awal, yang temanmu yang nyukur itu, aku di rumah akhirnya tak dandani coy. Pakai clipper sendiri. Kurang ajar sih. Nah, terus dari situ kamu akhirnya setelah Gadwill itu berarti? Setelah Gadwill baru Devaros itu. Keluarnya itu kan waktu COVID ya. Jadi di Gadwill itu karena COVID, PSBB kalau nggak salah. PSBB atau apa itu? PPKM. Sebelum PPKM ada PSBB atau apalah itulah. PSIS apa? Iya itulah. Iya. Karena barber sepi, akhirnya saya buat kursus private kelas itu. Karena banyak orang yang dipecat di situ. Nah, ambil peluangnya di situ, banyak orang cepat dipecat, susah cari kerja, bikin usaha dengan yang usaha low budget ya. Nyukur. Berarti memang mau mengandalkan keahlian kita. Iya, benar. Oke, menarik. Itu aku ingat dulu, Bedil. Dulu pas aku kan rumahku Pare tuh. Pas waktu dirimu 16 kaos, aku pernah bawain kaos kamu ke store-nya Deathless. Pada saat di Pare. Dulu sebelum Mas Jambrong sebesar sekarang. Iya. Itu kan sering aku titipin kan dulu. Dan wah keren, dan aku pun kena scam kamu coy. Apa itu? Akhirnya aku bikin clothing atas dasar perintahmu kan. Lucu sih. Mending masih scam itu sih daripada yang scam yang orang umum itu ya. Pernah di itu ya, apa MLM pernah. Aku pengen tahu itu awalnya gimana kamu gabung itu? Sebenarnya itu kan di usia muda ya masih. Betul. Ambisiusnya kan. Aku tuh pengen dari dulu itu pengen kuliah sambil kerja gitu loh. Sip. Pengen sukses di usia muda. Asik, Anjay. betul.
Nah dari situ cari-cari kerja sambil kuliah nggak bisa kan, nggak ada. Akhirnya dapetnya di prospek tuh sama Oakley. Yang prospek Oakley. Oakley itu seniorku di sana. MLM itu. Ya di Padepokan Kulon itu seniorku. Kamu itu, dibohongin sama Oakley? Bukan dibohongin, karena memang isunya itu kan udah nyebar kan MLM itu. Kan aku kan bukan tipe orang yang gampang percaya sama orang gitu loh. Nggak gampang percaya sama hoax atau kabar di luar. Aku harus memastikan dulu itu penipuan nggak. Malah ke doktrin. Orang umum. Ngeri sih. Nah, terus. Ya karena dulu aku mikirnya, teman-temanku yang seusia aku itu masih kuliah, uang masih minta orang tua gitu kan, masih seneng-seneng kan, ngopi lah, pacaran atau apa. Aku langsung join lah MLM itu. Dengan harapan kamu pengen kaya cepet? Lebih tepatnya nggak bingung ketika nanti udah lulus kuliah. Padahal lulus kuliah masih lama ya, harus 7 tahun lagi ya. Itu tahun berapa sih? 2011. Yang MLM 2011 aku. 11 ya? Masuk kampus itu juga langsung ke ikut MLM juga. Jadi dulu kalau masih inget tiap hari Sabtu kan aku nggak ikut kan, nggak ikut kelas kan. Karena itu tadi ada presentasi. Juragan lele itu ya? Iya benar. Ngori. Aku hampir ketipu loh sama kamu, bener gak? Iya, itu mode prospecting gitu. Iki cerita real. Cerita real. Arek-arek gak ngerti ya. Jadi dulu itu tahun 2012-an lah. Aku punya motor 11-12. Ya 12-an. Aku punya motor Jupiter warna hijau pupus iku. Iku bener-bener ke prospek Oakley karo Pebil, kurang ajar sih. Sampai datang ke rumah. Meyakinkan aku dan orang tua. Meyakinkan ibumu. Kurang ajar sih. Dan iku percaya gak percaya, ono something sing akhirnya menolongku. Iku kan menjelang maghrib. Iya. Real cerita. Jadi pas waktu itu kan mau jual, aku itu gabungnya kalau nggak salah 7 juta atau berapa 7 juta, 8 juta. Ya. Waktu itu aku mau jual Jupiterku itu. Pada saat itu pas maghrib, menjelang maghrib itu ada orang yang mau orang itu punya showroom. Mau beli motor. Mau beli motorku. Yeah. Dan dia akhirnya dia nunggu pas momentum maghrib. Aku sholat dulu. Aku tak sholat sih gitu. Yeah. Udah sholat pas waktu itu ya? Udah sholat. Udah, ya? Aku oke lah. Ya? Lumayan. Sholat maghrib. Itu ajaib sih menurutku. Terus pada saat itu aku sholat itu ndonga, iku jek eling banget. Ya Allah, ikan aku mau gabung MLM itu. Ya Allah, lek iki memang jalanku lancarno, lek iki memang penipuan atau yang lain-lain. Kasih aku sesuatu sing bikin aku ragu. Akhirnya pada saat itu si pembeli itu itu tanya, itu kayak apa sih? Terus aku cerita kayak gigi dan dia bilang hati-hati. Pernah dia cerita bla bla bla, enek temanku enek sing ketipu dengan metode yang sama. Pada saat itu gue bener-bener tak jual, wis di dibeli. Setelah itu aku mikir, tapi motornya udah dibeli. Pada saat itu kita tetap tak jual. Tetap terjual. Tapi akhirnya dengan pertimbangan itu, gara-gara omongnya beliau, aku akhirnya nggak jadi ikut kamu. Aku nggak jadi kan? Iya, tapi motor tetap kejual. Tetap tak jual, tapi tak alihkan ke sesuatu yang lain untuk kebutuhan keluargaku. Aduh, emang gagalkan itu sih salesnya. Kekuatan Tuhan, bos. Benar. Jadi lek enek apa-apa ndonga ndek Gusti Allah. Pas tahun itu juga belum sholat sih soalnya. Semua MLM itu milik Allah. Tapi benar itu cerita realnya. Dan kamu mulai hijrah tahun berapa itu? Tahun 2015. Sebenarnya istilahnya bukan hijrah sih yo. Hijrah di zaman segitu. Itu hijrah itu kan karena momentumnya kan pas ya, lagi in lah, lagi booming lah. Iya, istilah itu. Tapi awalnya dulu itu sebelum yang dikatakan hijrah itu dulu kenal temanku yang namanya Iksan nggak? Oh iya, Iksan. Berewak. Itu setiap ngopi cerita nabi-nabi terus. Cerita wali lah, cerita nabi. Aku kan bukan tipe orang yang gampang percaya sama hal-hal yang kamu seperti itu. Iya kan. Nah, akhirnya saya cari tahu sendiri tuh. Bahkan sejarah-sejarah nabi, saya lihat sejarah nabi itu kayak gimana. Bahkan dulu saya ngerasa kalau ya nabi itu cuma tokoh, cuma karakter aja. Karakter yang diciptakan. Iya, ada jadi setiap
ideologi atau agama itu ada suatu tokoh yang diagungkan. Dulu saya mikirnya kayak gitu. Nah, penasaran dong. Loh, tapi kok makamnya ada? Oh berarti orang berarti. Akhirnya cari-cari baca-baca. Udah kan, waktu itu kan lagi rame-ramenya masalah hijrah itu kan. Akhirnya dan lingkunganku, kamu tahu sendiri kan lingkunganku kayak gimana kan. Nggak ada yang support soal masalah agama kan. Para orang-orang tersesat ya. Akhirnya cari-carilah info di Kediri, ada nggak kajian? Oh ada ternyata. Nyoba tuh satu-satu, ada yang cocok satu, Ustadz Rifki itu ya udah ikut. Nah, masalah yang tadi yang kita ngomongin di belakang sebelum ini, yang masalah anak-anak kenapa sebel itu, awalnya gini yo. Ini belum ada yang tahu nih. Tak spill dulu. Ini mereka nggak tahu masalahnya apa. Jadi si bangsat ini gila kok. Tahun 2015-16 itu. 2016 lah. Ya, itu kan maraknya politik yang membungkus dalam agama. Ya, nah, si Febril ini tiba-tiba hijrah. Aku ngerti Febril seperti apa, tiba-tiba hijrah. Dan ya Allah nyawang koncone kabeh neraka. Benar, tersesat semua. Berarti kafir kita. Aku Hilmi, Wafa. Iku sebelan. Iku wallahi melihatmu ki gak bener arek iki ngono. Opo nyapo kok gitu. Nah, dulu kan ya kamu tau lah untuk latar belakangku kan kayak gitu kan. Iya. Pengen belajar agama, ikut pengajian, tiba-tiba dikatain teroris anjir. Siapa yang ngatain? Ya anak-anak wah ngaji terus jadi kiai teroris ya. Awas jangan deket-deket ntar meledak. Tahun-tahun itu kan lagi panas banget kan. Betul. Ya aku sebel dan untuk mengungkapkan rasa sebel itu tadi. Oh alah. Itu sebenarnya itu respon dari ejekan teman-teman kayak di Edo, Acong Yuda itu kan ya itu kan teman-teman oi kan. Wes arek pang. Iya, mereka itu atau mungkin ketidakadaan saya di situ jadi nggak seru atau gimana ya. Tiap diajak sing-song nggak mau, diajak ngopi nggak mau, hampir tiap minggu kayak gitu kan nggak mau. Sebenarnya waktu itu juga tetap jalan dua-duanya, cuma nggak tahu. STMJ, sholat terus masih jalan. Nah itu tapi sampai fase dimana ada kecenderungan gitu loh. Aku kok nyaman sama teman-temanku yang baru nih. Maksudnya di ajaran sing memang jalan menuju kebenaran lah, bisa dikatakan seperti kebetulan itu. Kebetulan di tempat kajian itu banyak teman-teman yang dulunya anak band juga. Betul, aku tahu. Ya kan, ada banyak anak muda lah. Oh, sefrekuensi nih. Akhirnya perlahan aku sebenarnya nggak dengan sengaja meninggalkan mereka karena ini maksiat, enggak gitu. Karena emang kita itu kalau main beda hobi aja kan udah nggak ini ya. Betul. Iya kan, kayak misal dulu waktu kita kuliah kamu anak rajin ngerjain proposal skripsi, aku anak yang slow living. Ya itu kan kita nggak ketemu kan, kita kan temenan kan waktu di semester awal kan, waktu masih seneng lah. Di semester akhir kan kita jalan sendiri gitu. Iya. Tapi aku percaya. Jadi untuk Hilmi dan Wafa ya klarifikasi. Tapi aku percaya berapa tahun. Tapi maksudnya aku percaya kalau nggak salah Bim Slang itu pernah ngobrol dan aku sepakat. Bim Slang. Oh Bim Slang. Kita itu semakin menua, kehidupan kita itu semakin mengerucut, semakin ke atas. Makanya kayak mungkin sekarang pun jadi lebih sadar bahwa memang kita butuh pegangan spiritual untuk mendekatkan diri pada sesuatu yang memang hak gitu loh. Memang aku percaya seperti itu sih. Dan aku melihatmu dulu tuh melete, kurang ajar. Kok isol? Tapi memang ada ini ilmu apa teorinya gitu loh. Ilmu itu ada 3 tahap. Kalau pintu pertama kita masuk, kita tuh jadi sombong, sok pinter. Yang tahap kedua itu kita jadi rendah hati. Di tahap ketiga, di level ketiga kita tuh merasa bodoh, kita tuh nggak tahu apa-apa. Karena semakin kita tahu segala sesuatu, kita semakin sadar kalau kita belum tahu semuanya. Sepakat itu. Ngawuri saya kira tuh bijak ya. Iya. Ngeri. Tambah dewasa. Kalau yang dulu kan masih, yaitu dulu itu gini aku kan tipe orang kalau misal dihujat gitu kan,
itu yang bales gitu loh. Oke, Semakin berjalannya waktu dihujat tetap balas tapi milih. Oke. Siapa dulu yang ngomong. Kalau sekarang ya whatever fuck lah. Wah, wis ngerti lah. Buat apa sih? Nggak peduli lah. Buang energi kan. Benar. Nah. Tapi seru kita kok kalau ngobrolin dulu tuh dengan posisi kita sekarang, anjir goblok sih ya kita. Ini goblok gak sih? Emang fasenya sih. Fasenya ya. Fase sih. Emang semua orang melakukan dan mengalami fase-fase itu. Fase-fase ya karena memang preferensinya beda ya zaman dulu. Jahiliyah. Iya benar, keren-kerenan cuma gitu-gitu aja. Asik. Cing asik. Aku masuk band tuh ya gara-gara dirimu juga. Aku lihat kamu keren banget sih. Anjay. Playboy pada masanya dia. Keren, biyen ganteng. Oh, saiki. Sepurane, Bos. Ganteng sih. Dan BTW kita tuh pernah ngedeketin satu cewek yang sama. Lucu banget sih. Lucu banget. Karena nggak sengaja ya. Lucu. Ayo kita bahas. Maksudnya, piye kok iso gue? Gini yo, dulu itu kan BBM ya, BlackBerry Messenger. BBM, gitu. Itu kan random kan kontaknya. Iya. BC, broadcast. Nah, itu di kontakku ada. Oke. Namanya itulah. Oh, jangan disebut dong. Yo, janganlah. Namanya itu. Nah, cantik kan? Ya oke, cantik. Tanya ke teman-teman. Gini loh, anak ini kampus ini nih. Oke. Oh, itu speakernya Tio Marte. Aduh. Aku diselidik, Pak. Lanjut. Ya udahlah, akhirnya ya tetap lanjut. Iya kan dulu kan akhirnya. Terus apa yang kamu pikirkan? Padahal gue dekat karo aku, Cur. Karena kita sama-sama nggak tahu cerita ini ya. Iya. Aku pengen tahu alasanmu apa kok sliding aku. Di kampus kan aku disebutnya Blue ya dulu ya karena jarang pacaran kan. Jomblo, oke. Karena jarang pacaran. Kenapa kok kayak gitu? Karena menurutku dulu itu pacaran itu tidak terikat hukum agama dan negara. Jadi bebas lah. Bener sih. Enggak sebelum itu. Kalau nyeleding itu kan enggak ngelanggar apapun. Iya masuk akal sih, bener aku sepakat sih saya. Tapi biar rodok pegel sih. Saiki aku menyadari hal itu. Itu lama nggak pacaran? Kamu pacaran sama band gue sih jenenge anak. Oh itu 2012. Itu kan pacar terakhirmu akhirnya memulai lagi dengan gebetanku kuwi kan. Iya benar. Itu kan. Ya, yang 2012 itu ya karena dia itu aku bisa bikin album itu. Oh zaman dulu itu kan anak muda kalau galau kan nulisnya kan status di mana di Facebook BBM. Ya BBM panjang akhirnya jadi lirik ya pelampiasan. Itu hasil karya Memory of Destroy. Benar. Ngeri. Kegalauan. Terus aku buat sliding terus aku tapi melihat kamu Bril bukan iku oleh kacamataku sekarang ya. Aku menilai kamu sing dulu iku enek jiwa kompetitif awakmu. Iya. Ketika gue dicedeki Tio. Wah, iso aku. Enek ngono enggak? Enggak, kebetulan ya sebenarnya kalau Mas yang kasus itu dulu tuh ngepres kalau bahasanya. Ngepres. Ketemu di kantin kan. Kantin. Kan aku punya kontaknya. Oke. Kalau makan bareng kan lewat belakangku. Ya coba aja. Kamu pacaran sama Tio? Enggak Kak, cuma temenan. Oke. Kok makan bareng? Oke. Cuma makan bareng aja Kak. Kenapa emang aku cemburu? Tiba-tiba dia ngerespon. Iya. Kurang ajar gitu. Kayak gitu. Pancing. Iya. Akhirnya ya kan sempat keluar bareng kan. Terus aku dapat info ini udah nggak mungkin nih. Udah deket nih sama Tio. Oke. Ya diusahakan bisa lah. Oh mulai kurang ajar sih lagi. Tapi enek nganu sih. Aku tahu ngerti dari ceritamu juga kalau nggak salah. Kita dibandingkan nggak sih? Ya mungkin karena zaman lali gak sih usia. Yus lek ngono milih Tio ae. Awakmu kan modelnya strict banget. Iya gak sih? Iya kan gitu. Karena kalau dulu itu kan karena masih usia segitu ya preferensinya kan beda ya. Asli sih. Iya kan, lebih ke yang penting keren, yang penting ini gitu kan. Kita kan anak teknik, informatika. Bener. Dan itu apa jurusannya dia? Manajemen apa? Manajemen. Nah, kita kan melihat adik-adik kelas yang manajemen kan endi ya sing nek dipacar ya. Benar. Ya tuh. Mang bisa diajak ngopi ya. Asik, gak ngisin-ngisini lah. Iya, diajak buah lah bahasanya. Tapi keren, aku ngikutin ceritamu juga terus akhirnya buka sampai sekarang barber private class. Barber private class. Aku lihat sampai
luar kota, luar Iya, pulau ya. luar pulau Piye juga. kamu cara jaringnya? Itu jarinya lewat ini sih, lewat online sih lebih tepatnya, lebih online. Aku kan sebenarnya ikut GBC itu kan. Oh iya sih. Iya, GBC itu. Nah, dari situ materi-materi dari situ aku pakai yang menurutku relevan aja sih. Oke. Berarti kamu ikut GBC itu, yang belum tahu, GBC itu kayak apa, business coach lah, business coaching. Jadi kamu penerapannya di barber ini. Di barber itu, karena emang dari awal basicnya emang udah bisa digital marketing sih sebenarnya. Oke, tapi kan gini nih Bril, nggak banyak orang itu yang ketika mempunyai apa namanya keahlian, itu kan keahlian nyukur tuh keahlian tuh. Iya. Nggak banyak orang yang sadar, aware terhadap ilmu bisnis. Kadang kan nyukur ya nyukur tuh akhirnya buka. Apa sih yang membuat kamu berpikir pelatihan itu penting? Gini yo, sebenarnya untuk industri kreatif kayak barbershop gitu ya, nggak cuma barbershop, mulai dari desain dan lain-lain itu. Sebenarnya teman-teman kita itu berhentinya di seninya, jadi sisi seninya aja biasanya. Sepakat. Tapi mereka nggak lanjut ke sisi bisnisnya. Nggak tahu, khawatir dikira kapitalis atau kayak gimana. Ya idealis lah, terlalu idealis betul lah ya. Kayak di musik pun aku memutuskan untuk nggak lanjutkan karena nggak bisa dikomersilkan. Oh, nggak tahu prospek kedepannya mau gimana gitu. Iya, kalaupun dikomersilkan tuh terlalu sulit kalau di kota Kediri ya, karena industrinya nggak ada. Sulit banget lah. Effortnya terlalu sulit, apalagi musik-musik keras kayak gitu ya. Nah, kenapa? Ya mungkin karena idealis saja sih, orang belum melek di soal bisnisnya itu. Dan sedangkan kamu dari dulu berpikir bahwa gimana aku bisa bebas finansial dengan apa yang aku lakukan. Bener, kan udah shortcut dari usia 19, shortcut. Sepakat. Ikut MLM, ikut investasi bodong. Setelah MLM itu ada lagi yo. Jadi setelah MLM itu aku ikut kayak investasi gitu. Investasi bodong, profit clicking, Altarek atau apapun itulah di website. Oh, I see. Tetap ikut kayak gitu. Tapi lingkupnya money game gitu. Iya benar, money game. Money game. Sampai tahun 2018 itu kan aku bikin konten Serigala Ponzi, pernah dengar gak? Pernah. Konten edukasi soal Ponzi, itu kan sampai kena UITE itu, akhirnya tutup. Masalah. Iya, Cuk. Tapi pernah kamu kena nggak sih dikejar oleh apa kayak penipuan, aku biar dibawai Fabril secara jaringan MLM. Sebenarnya kalau penipuannya bukan ke arah itu sih, penipuannya itu lebih ke teknis. Maksudnya ke teknis itu gimana ya? Kayak misal kita jualan ini, sebenarnya nyari orangnya itu susah. Tapi kita ngomongnya gampang, cuma 2 orang. Oke. 2 orang itu gampang nggak? Gampang gitu kan. Iya. 2 orang, 1 orang suruh bayar 7 juta bos. Itu kan harus UGD ya, utang gada idol ya. Itu zaman tahun 2012. Akeh duit sama itu. 7 juta untuk sekarang itu banyak, apalagi zaman dulu ya. Betul, sepakat. 7 juta hanya untuk produk apa? Lepek. Anjir, alah berlian sih nggak jelas gitu. Iya benar. Pas ya. Ya, dan sebenarnya doktrinasinya lebih ke situ. Oh ini gampang kok. Kalau untuk komisi sebenarnya ada, tetap ada komisi. Setiap kita ngerekrut orang dapat komisi juga. Penipuannya bukan kita daftar terus uang dibawa lari, enggak gitu. Tapi kita beli produk. Iya. Tapi produknya itu digoreng dengan produknya itu lebih untuk syarat aja sih. Yang penting ada produk yang dibeli. Kurang aja. Harusnya nggak segitu sih harganya tapi. Iya lah, paling 15.000 coy. 300.000. Oh 300.000, dijual 7 juta. Harga jualnya 300.000, harga ambilnya 150 kalau salah. Setelah itu kan aku ambil, jadi aku keluar dari situ yo. Kurang aja. Keluar dari situ ada produk. Mereka kan punya produk yang udah nggak lanjut kan, punya produknya itu kan. BU butuh duit kan. Aku beli 150.000, aku beli, aku jual lagi 300.000. Oke. Ada apa namanya? Kayak penadah gitu, apa bukan penadah apa ya? Dia mau beli gitulah intinya. Untuk nggak tahu untuk produk apa. Aku jual 300 sampai 500 gitu. Nah, jual 500. Aku jual 500. Selain itu kamu pernah ikut presentasinya kan? Oh, pernah. Itu setelah presentasi kan ada yang namanya apa itu? Follow up. Kita dimotivasi, solusi dana. Itu kan dibawa ke rumahnya sing wapi iku, ngobrol solusi dana. Solusi dana. Kita kasih kok solusi UGD namanya, utang gada idol. Oh ya. Itu di situ banyak motor dan laptop dijual murah yo. Oke. Kita beli, kita jual lagi.
dijual lagi. Oh berarti revenue streamnya banyak dari itu dari barang. situ ya, daripada kita cari orang kan. Nah akhirnya aku ikut lagi bisnis investasi bodong lah, intinya money game lain kan. Ya. Dengan modal minimal 100.000 atau 200.000. Cari prospeknya di mana? Ya tetap di tempat itu. Oke, berarti muter di situ lah marketnya. Muter di situ karena market di situ kan orang-orang yang pengen kaya cepet kan ya. Iya. Itu ini mangsa ya. Kemerungsung gak sih? Wah itu mangsa empuk itu. Oke. Misal kamu dulu waktu itu ikut presentasi kan 7 juta kamu pusing kan pengen ikut. Oke. Langsung gimana caranya dapetin uang 7 Betul. juta. Dan itu banyak banget orang kayak gitu tuh banyak. Aku deketin dong satu-satu. Mas pengen gabung ya? Iya. Apa ini kendalanya? Oh 7 juta mas, mahal mas. Oh ini ada mas bisnis cuma 100.000 200.000. Dari situ dia minat. Kurang ajar. Ketahuan. Berarti siapa teman-teman yang pernah jadi korban MLM oleh Febril ini komen sekarang di sini ya. Ora umum. Tapi memang itu sebuah cara berpikir yang sesat sih menurut kalau saat kita mempunyai rasa kemerungsung atau rasa greedy, pingin cepat kaya, itu bisa jadi kita terjatuh di cara yang salah biasanya. Iya benar. Soalnya kita kan apa ya? Mana yo sing pengen kaya cepet, sing iso gare aku cepet. Benar. Mana yo? Itu akhirnya ada orang-orang sepertimu lah datang sok pahlawan, aku bisa ini. Iya, ada peluang untuk kalian gitu. Itu banyak orang yang kejual rumahnya gara-gara itu loh. Iya. Kan merasa berdosa gak sih? Kalau dulu sebenarnya kalau dulu itu ada di hati nurani ada penolakan sih sebenarnya, tapi karena profesi ya, profesional. Profesional gak sih? Profesional. Oke ya sih. Sampai pada akhirnya kayak nggak bisa lanjut nih kayaknya, karena yang namanya prospeknya itu orang-orang desa, orang-orang tua gitu loh. Aku tuh nggak tega gitu loh. Kayak misal dulu waktu ke rumahmu pun aku ketemu ibumu, aku tuh kayak waduh kenapa kok ibunya gitu loh. Omahku elek, terus ibuku yang ngono kuwi. Bukan soal itunya yo, tapi lebih ke ibumu itu penuh harapan gitu. Betul. Aku tuh paling nggak suka kalau orang yang penuh harap gitu. Memang kita kan enggak. Dia berekspektasi lebih gitu lah. Maksudnya kita kan memang tujuannya pengen memperbaiki ekonomi, delalah mbok apusi kan itu kamu sebenarnya enggak sampai hati sih. Iya, kurang ajar. Iya karena tugas lah. Misalnya ngomong aku saiki ngerti aku bangsat sih bener. Pegel aku. Ya karena dulu itu ngetim yo. Jadi iya. Jadi untuk apa ya? Untuk memutuskan sesuatu itu saya nggak sendiri. Tio Jo kan nggak mungkin. Betul. Enak motor. Kan kamu juga dikejar target juga. Benar. Bukan dikejar target tapi lebih ke setiap minggu kan kita bawa prospek tuh. Iya. Setiap hari Sabtu. Nah nanti setiap hari Minggu sampai Jumat itu kita follow up siapa nih yang deket, yang sering ketemu Tio, apalagi ibumu lumayan kenal kan. Ya udah, waduh adanya kok Tio, ya udah. Tapi kan ya kita adalah orang-orang yang beruntung ya. Benar. Kita pernah berada di sesuatu yang menurutku yang jalan sing gak bener sih, masa-masa sing kita minum, kita apa yang ngarani kita cara-cara seperti itu, tapi akhirnya yo ternyata gak bener coy. Punya kesadaran itu loh. Ada karena zaman dulu kayak gitu kan dianggap keren ya. Betul. Iya kan. Pengennya diuah gitu. Iya kayak misalnya ngerokok misalnya. Kayak rokok kan first impression kita dulu ngerokok itu kan laki banget nih. Laki banget. Gaul. Aku nyoba. Sebenarnya gak doyan. Betul. Dulu aku tuh ngerokoknya waktu di acara gigs aja. Ngerokok. Sebenarnya kan gak doyan kan, tapi ya keren aja. Aku kan gak ngerokok. Ya, sekarang dulu kan sama kamu kan rokok terus. Kecanduan sampai sekarang di rumah jahat, Rumah jahat di ngopi di Vampir, kuburan itu. Vampir. Itu masa-masa sing sangar sih. Ya karena dianggapnya keren. Cuma kalau kita anggap itu nggak keren, kayaknya nggak doyan sih harusnya. Iya. Karena asap masuk. Keren sih, emang melete ya kita. Iya, karena kayak minum itu kan dianggap keren kan ya. Padahal dulu sepatu fansku adalah sepatu fans Thailand KW itu warnanya oranye, ero gak sih? Warna oranye. Enggak keren sih. Iya. Saat teman-teman punya fans, aku soalnya kayak KW Thailand. Oh ya, zaman dulu ya. Zaman dulu di pen keren aja. Kalau sekarang mau beli yos. Sak pabrik. Dulu kan, tapi kalau untuk kamu
keren sih. Maksudnya dulu kan jual apa namanya? Sari deling nggak laku di bagian teman-teman. Oke. Selama bu. Oke, ini kamu sih aku jualan itu. Benar. Naik motor beat, goncengan. Oke. Itu tuh aku sama Edo kan di lantai atas kan. Aku sama istriku ya. Oke. Ini salah satu orang yang memprediksiku aku nikah sama istriku. Ini aku sama Edo kan. Rabi wis loro ketoke. Kita rabi. Tresno jalan saka kulino. Rabi tenan. Dan faktanya si bangsat ini itu pernah nge-challenge aku. Yo, gue sampai rabi karo Vika. Itu aku nyanyi di nikahanmu. Wah, nyanyinya kamu bilang gitu gak? Bener. Pas aku nikah tak tagih. Itu Vika ini sih yang bangsat agak. Ya itu kan waktu aku ngomong Vikanya kan diblokir kan kontakmu. Iya betul. Aku ngechat Vika, apa Tio blokir? Gak usah bahas Tio. Gitu kan. Terus tambah optimis aku. Karena waktu itu kan kamu lagi jatuh cinta banget sama Vika kan. Tapi Vikanya gak mau kan diblokir. Ya tak ecek lah. Terus gak mungkin nikah Vika. Weh nikah Vika aku nyanyi lagu Roma Irama karena istri soleha. Nyanyi mau Maya aja. Nyanyi mau karena istri soleha. Fuck. Bener fakta gitu. Tiba-tiba dapat undangan sama Vika. Terus di undangannya ada ayo nyanyi karena istri soleha. Wah, Pak. Dangdut itu Pak, jangan Pak. Itu salah satu kemenanganku terhadap Febril zaman dulu itu pertama ya. Ya karena aku pede bilang gitu karena kamu udah diblokir. Vikanya bahkan aku nyebut namamu aja dia marah. Iya. Gak usah bahas Tio. Nyebut bahas Tio. Kacau lucu banget. Benci lah. Jangan ngejar. Kena. Kacau lucu banget ini. Oke, ini balik ke Devaros. Apa goalmu ke depan sama Devaros dan ini? Dan kawan-kawan ya. Kalau aku lebih ke industrinya aja sih. Oke. Devaros itu menciptakan banyak sumber daya. Oke, impact. SDM yang SDM di industri barbershop karena di beberapa tahun belakangan ini kan banyak barbershop baru kan. Ya. Tapi kita itu susah cari SDM-nya. Nggak semua orang bisa nyukur. Padahal kalau untuk orang yang mungkin baru lulus kuliah atau lulus sekolah lah, mungkin lulus sekolah itu kan skill itu kan sangat perlu sekali ya. Oke. Ya misal kayak aku lah, contoh kayak aku susah cari kerja padahal ijazah S1, tapi ijazah S1 IPK 2, Pak, percuma. Apa yang dibanggakan? Percuma. Nah, itu kan ya mungkin aku orang yang kurang beruntung dalam soal itu ya. Tapi kan ada beberapa teman-teman yang mengalami apa yang aku alami kan. Kalau dia punya skill lain yang nggak harus cukur sih, yang mungkin yang apapun lah. Tapi yang untuk hari ini yang bisa diakses kan cukur karena industrinya lagi naik kan, barbershop itu. Nah mungkin kalau dia susah cari kerja ya sementara nyukur lah. Setidaknya mereka punya keahlian yang itu lewatnya dari kamu, impactnya kan dari situ. Dan semoga berkah dan bermanfaat. Itu kan amal jariah ya. Benar. Febril 2026 ya. Ngeri. Itu tak goal kan, goal berimpact. Kesuksesan Bril, menurutmu kan kamu udah kayak pomade, clothing, band, terus sekarang barbershop. Apa kesuksesan menurutmu itu apa? Kesuksesan itu kan bermanfaat bagi orang sih, ngasih manfaat. Itu terlalu klise ya, tapi itu sepakat sih. Sebenarnya itu nasihat orang tua dari dulu sih. Bermanfaat. Kalau bilang, bermanfaat bagi orang lain, Le. Kalau dulu bilangnya gini, wah bermanfaat bagi orang lain, antar jemput kayak dibayar. Tapi semakin kesini, kayak ngomong wis enggatel iku sih. Aku percaya sih. Kayak ngomong Febril coba di shoot lagi ya. Ini coba. Itu bangun rumah orang nggak usah dibayar kayak gitu. Antar jemput orang nggak usah dibayar. Maksudnya ternyata bukan bermanfaat yang kayak gitu. Bermanfaat betul. Itu kita ngasih impact. Kalau di barbershop itu kan, kalau di barber teman-teman di Devaros itu kan nggak cuma itu kan rata-rata alumni semua kan. Iya. Alumni kursusan. Jadi nggak cuma diajari nyukur, tapi
gimana cara dapetin uang dari nyukur itu gimana, I see. terus mengelolanya itu gimana, nabungnya gimana, dan kalaupun investasi instrumen investasi itu apa aja gitu. Oke, jadi untuk menata kehidupan lah lebih. Menata kehidupan juga. Jadi nggak cuma kerja pulang enggak. Jadi poinnya adalah kayak kita memang dari dulu kan kita kan masa-masa muda ini masa-masa sing ketika kata-kata bijak siti kan fuck apa sih bullshit kakek ngomong gitu. Yeah. Tapi ternyata orang-orang dulu yang bilang biar bermanfaat, biar kamu dipandang orang, biar kamu itu hidupnya enak. Mereka kan orang-orang yang strict, menyuruh kita belajar lah, yang udah berpengalaman sebelumnya. Menyuruh kita berusaha. Memang semakin kita menua, semakin kita paham arti tersebut gitu. Semakin membenarkan apa yang mereka bilang. Dan semakin memberitahu bahwa masa muda kita itu bodoh. Iya, benar. Dan it's okay, semoga kita semua dapat hidayah ya. Iya, benar. Oke, thank you Febril. Teman baik saya, thank you bro. Semoga obrolan kita itu ada isinya, setidaknya orang yang melihat ini ada satu benang merah yang mungkin teman-teman cari. Gimana sih cara menggapai sebuah goal? Mencapai financial freedom meskipun kita masih bersusah payah juga mencapai itu. Poinnya di kerja, Pak. Di kerja ya. Kerja. Oke. Thank you teman-teman yang sudah ngikutin obrolan Peh Talks kali ini bersama Febril Devaros. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.